Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eliminasi Gauss. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Desya Ramadika sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya ada teman-teman saya, pertama itu Anisyatul Fadia, yang kedua Nadia Amarta, yang ketiga Salsabila Syafa. Baiklah, eliminasi Gauss ini akan dijelaskan oleh teman kami Anisyatul Fadia. Kepada Anisyatul kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa itu Gauss. Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai dengan 1855 adalah seseorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Beliau menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial atau bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf pada tahun 1833. Karena kontribusinya itu, dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Kemudian ada sejarah dari eliminasi Gauss. Carl Friedrich Gauss pada tahun 1810 merancang sebuah notasi untuk eliminasi simetris yang diadopsi pada abad ke-19 oleh komputer tangan profesional untuk menyelesaikan persamaan normal Leas. Algoritma yang diajarkan di sekolah menengah dinamai Gauss hanya pada tahun 1950-an. Sebagai akibat, selain itu juga eliminasi Gauss ini menggunakan istilah eliminasi Gaussian untuk merujuk hanya pada prosedur sampai matriks dalam bentuk echelon. Nama ini digunakan karena merupakan variasi dari eliminasi Gaussian seperti yang dijelaskan oleh Wilhelm Jordan pada tahun 1888. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Nadiati Amarta. Kepadanya disilakan. Baiklah, selanjutnya pengertian dan ciri-ciri eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks baris. Nah, hal ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam matriks yang teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri eliminasi Gauss. Nah, untuk ciri-cirinya ini ada 4. Yang pertama, jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1, atau 1 adalah utama. Yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Yang ketiga, 1 utama baris berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya. Yang keempat, di bawah 1 utama harus 0. Slide selanjutnya. Bagian dari eliminasi Gauss. Proses reduksi baris menggunakan operasi baris dasar dan dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian
pertama disebut eliminasi maju. Eliminasi maju mereduksi sistem yang diberikan menjadi bentuk eselon baris. Bagian kedua disebut substitusi kembali. Terkadang disebut substitusi kembali karena terus menggunakan operasi baris hingga solusi ditemukan. Dengan kata lain, hal ini menempatkan matriks ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Slide selanjutnya. Adapun dua bagian dari eliminasi Gauss yaitu operasi baris elementer. Di dalam operasi baris elementer ini terdapat 3 jenis operasi baris dasar yang dapat dilakukan pada baris matriks. Yang pertama, tukar posisi 2 baris. Kedua, mengalihkan baris dengan bukan 0 skalar. Ketiga, tambahkan ke satu baris beberapa skalar yang lain. Bagian yang kedua yaitu bentuk eselon baris. Dalam suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. 1. Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak mempunyai 0, yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Yang kedua, ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua. Maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga, jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 atau utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 baris yang di atasnya. Baiklah, untuk selanjutnya contoh soal eliminasi Gauss dengan menggunakan Visual Basic akan saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan contoh soal eliminasi Gauss dengan menggunakan Visual Basic. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama buka Excel, terus buka bagian developer. Setelah itu kita ke Visual Basic. Setelah itu insert dan pilih user form. Kita perbesar. Setelah itu kita pindahkan toolbox-nya. Kita pilih label untuk memasukkan judul. Kita ubah di caption. Metode eliminasi Gauss. Setelah itu kita ubah fontnya. Ubah fontnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya akan memakai font typographic dengan size 20. Setelah itu kita tengahin, terus pilih label lagi. Kita buat 8 kolom, 1 untuk label. Label ini untuk judulnya. Kita buat dari A11 sampai A34. Di sini kita ubah. Label ini berfungsi untuk sebagai namanya A11. Terus kita atur fontnya. Di sini saya memakai font Times New Roman dengan size 12. Setelah itu rapikan, copy, dipaste sampai 8 kali.
Setelah itu kita susun. Kita rapihkan menjadi seperti ini. Setelah itu buat sampai 4. Nah, jika sudah, kita tambah text box di sampingnya. Ini untuk angkanya. Kita copy paste lagi sampai 12. Terus kita rapihin. Setelah itu, setelah rapi ini kita ubah. Ini A1, ini A1. Ubahnya di caption. Ini A1, A21. Ini kita ubah jadi A31. Ini kita ubah jadi A12. Ini kita ubah jadi A22. Ini kita ubah jadi A32. Ini kita ubah jadi A13. Ini ubah jadi A23. Ini kita ubah jadi A33. Selanjutnya ini kita ubah jadi A14. Setelah itu ini kita ubah jadi A24. Ini kita ubah jadi 134. Nah, setelah itu yang text box ini name-nya itu kita ubah menjadi yang nama yang di sampingnya ini, misalkan A11. Ini A21. Ini A31. Ini A12. Ini A22.
sampai seterusnya diubah sesuai dengan nama yang ada di sebelahnya. Ini A13, ini A23, ini A33, ini A14, ini A24, ini A34. Setelah itu kita pilih command button untuk tombol hapus dan hitungnya. Di sini kita buat 2. Setelah itu yang ini kita ganti namanya dengan hitung. Setelah itu ini kita ganti dengan hapus. Setelah itu untuk memasukkan coding di bagian hapus kita tekan 2 kali. Setelah itu pencet ketik A11 teks sama dengan tanda kutip 2 kali, tanda kutip 2 kali, enter. Selanjutnya A12 teks sama dengan tanda kutip 2 kali. Setelah itu kita copy saja biar bisa lebih efektif waktunya. Kita ganti, ini A13, ini A14, ini A21, 22, 23, 24. Setelah itu ini kita kopas lagi, kita ganti A31, 32, 33, 34. Setelah itu ini X1 teks, X2 teks, X3 teks. Nah, karena kita belum buat kolom untuk X1, X2, dan X3-nya, kita buat dulu kolomnya. Di sini, di bawah yang tombol hitung dan tombol hapus ini untuk X1, ini untuk X2, ini untuk X3. Kita ubah, ini X1, ini X2, ini X3. Kita kopas lagi yang textbook ini, terus kita pindahin ke sini. Setelah itu kita ubah juga textboxnya, nama textbox ini X1, ini X2, ini X3. Setelah itu
kita cek dengan pencet run sub apakah coding yang kita buat tadi yang dihapus ini itu bisa digunakan atau tidak. Setelah itu kita tulis sembarang angka 1 kita tulis sembarang angka aja karena ini cuman untuk ngetes. Nah, kita pencet hapus. Nah, karena dia terhapus berarti coding yang kita buat itu benar. Kita close. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah untuk di bagian hitung. Yang ini kita klik 2 kali, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya, di sini kita ketik perintahnya. Di bagian tengah-tengah dari private sub dan end sub ini, pertama itu kita ketik dim a, spasi u, x as varian. Setelah itu enter. Selanjutnya itu ketik dim i as double, enter. Kemudian ketik dim j as double, enter. Selanjutnya itu ketik redim spasi a dalam kurung 1/3. Selanjutnya itu koma spasi 1/4 spasi tutup kurung, lalu ketik redim x 1/3 tutup kurung, enter. Kemudian di enter lagi sekali lagi, ketik a 1,1 sama dengan varian sama dengan val dalam kurung a11.text tutup kurung, enter. Selanjutnya a 1,2 sama dengan val buka kurung a12.text, enter. Selanjutnya a 1,3 sama dengan val dalam kurung a13.text kurung, enter. Buat a 1,4 sama dengan val dalam kurung a14.text tutup kurung, enter. Kemudian bikin a buka kurung 2,1 sama dengan val buka kurung a21.text tutup kurung, enter. Selanjutnya itu a 2,2 sama dengan val a22.text. Nah,
ini kita bikin yang A22 ini ngikutin seperti yang di atas itu, kayak jadinya ini dibikin sampai A24. Selanjutnya dibikin A3,1 sama dengan val A31.text. Ini dibikin sampai A3,4. Selanjutnya udah sampai A34, lalu kita enter 2 kali, lalu kita ketik for i sama dengan 2 to 3, enter, lalu ketik u sama dengan a dalam kurung 1,i tutup kurung. Oh maaf, maksudnya itu u sama dengan a dalam kurung i, 1 dibagi a dalam kurung 1,1, enter. Selanjutnya itu for j sama dengan 2 to 4, enter, lalu buat a dalam kurung i, j sama dengan a dalam kurung 1,j kurang u dikali a dalam kurung 1, j. Yang ini maksudnya itu i, j. Nah, setelah itu kita enter, kita klik next j, yang kemudian kita enter lagi, ketik next i, kemudian enter 2 kali, kita bikin i sama dengan 3, lalu kita enter u sama dengan a dalam kurung i, 2 per a 2,2, tutup kurung, enter, kemudian for j sama dengan 2 to 4, itu enter lagi, kemudian bikin a dalam kurung i, j
sama dengan A dalam kurung I, J kurang I, J tutup kurung dikurang U dikali A 2, C A dalam kurung 2, C. Enter. Selanjutnya kita ketik next J. Selanjutnya enter lagi. Kita masukkan nilai X3 di sini. X3 itu sama dengan A 3,4 dibagi A 3,3. Dan kita enter, lalu kita bikin di sini B sama dengan 0 ditambah A dalam kurung 2,3 dikali X3. Kita enter lagi, kita masukkan nilai X2 sama dengan A, dibuka kurung A 2,4 kurung dikurang B, tutup kurung lagi, per A 2,2. Kemudian enter. Setelah itu C sama dengan 0 ditambah A 1,2 dikali X2. Lalu kita enter. Lalu kita cari D sama dengan C ditambah A dalam kurung 1,3 dikali X3 dikali X3. Enter. Kemudian X1 sama dengan A 1,4 tutup kurung dikurang D tutup kurung lagi dibagi A 1,1. Lalu enter. Kita ketik di sini x1.text sama dengan X1. Enter. Lalu x2.text sama dengan x2, x dalam kurung 2. Enter. Lalu x3.text sama dengan x dalam kurung 3. Enter. Nah, seperti inilah coding untuk command button hitung. Setelah itu kita akan mencobakan soal ini ke dalam hasil yang setelah itu kita akan mencobakan soal latihan ini ke dalam coding yang telah kita buat. Kita masukkan angkanya 4 min 3 1 dan 11, terus 2 1 min 4 min 1 2 1 min 4 dan min 1. Setelah itu 1 2 min 2 1 2 min 2 1. Lalu kita tekan tombol hitung.
Jika keluar hasilnya, hasil X1, X2, dan X3-nya, berarti coding yang telah kita buat itu sudah benar. Baiklah, itulah penjelasan mengenai contoh soal dari eliminasi Gauss. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.